Selamat pagi, pertemuan 4 bab 2 statistika atau pertemuan 12 matematika wajib kelas 12 semester 1. Materi pokoknya adalah ukuran pemusatan data dan penyebaran data berkelompok. Adapun yang menjadi kompetensi dasar 3.2 menentukan dan menganalisis ukuran pemusatan dan penyebaran data yang disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi dan histogram. Dan keterampilan KD-nya adalah 4.2 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan penyajian data hasil pengukuran dan pencacahan dalam tabel distribusi frekuensi dan histogram. Untuk lebih jelasnya kita lihat penjelasan lebih lanjut 2.1 ukuran pemusatan data. 2.1.2 modus datum yang sering muncul. Dalam bagian ini kita akan mengulang modus datum yang sering muncul untuk data tunggal, mengulang dan data berkelompok dalam bentuk tabel distribusi frekuensi maupun histogram. Bagian B yaitu menentukan nilai modus data berkelompok. 1. Nilai modus pada tabel distribusi frekuensi. Nilai modus pada data berkelompok berbentuk tabel distribusi frekuensi ditentukan oleh formula berikut. MO sama dengan LO ditambah D1 per D1 tambah D2 dikali dengan C. Dengan keterangan sebagai berikut. Dengan LO sama dengan tepi bawah kelas modus, C adalah panjang interval kelas, D1 sama dengan selisih frekuensi antar interval kelas yang memuat modus dengan kelas sebelumnya. D2 sama dengan selisih frekuensi antar interval kelas yang memuat modus dengan kelas sesudahnya. Untuk lebih jelas, mari kita perhatikan contoh soal berikut ini. Contoh 1. Diberikan tabel distribusi frekuensi berikut. Tentukanlah interval kelas modusnya. Kita jawab bersama. Frekuensi terbesar adalah 263. Ini. Kita lihat di antara semua frekuensi, inilah frekuensi yang terbesar, yaitu 263. Maka interval kelas modusnya terletak pada 50 sampai 59. Karena modus adalah nilai yang memiliki frekuensi paling besar. Selesai. Selanjutnya, karena hidup adalah pilihan baik dan buruk, mari kita buat tahun baru esok menjadi tahun terbaik kita dan kita kubur sifat kebiasaan karakter yang buruk sekarang. Nah, untuk lebih mengerti materi ini, kami berikan latihan soal pertemuan 12 menentukan nilai modus data berkelompok. Nomor 1, diberikan tabel distribusi frekuensi berikut, tentukanlah interval kelasnya ya. Ada berat badan dalam satuan kilogram dan banyak siswa. Nomor 2, berkaitan dengan contoh soal tadi. Jadi kami berikan latihan soal yang berkaitan dengan contoh soal yang telah kita bahas sebelumnya. Nomor 2 ini, diberikan tabel frekuensi berikut, tentukan interval kelas modusnya. Oke, terus kita perhatikan contoh 2. Sudah jam 8 saudara-saudara? Itu tandanya. Lanjut. Ya, itu alarm tanda peperangan telah dimulai. Siapkan alat tulisnya, buku, pulpen, kertas, kalkulator, dan biasa mesin kunci jawaban. Contoh 2, diberikan tabel distribusi frekuensi berikut, tentukan nilai dari D1 tambah D2. Nah, langkah pertama ya, kita lihat dulu frekuensi terbesar. Dari tabel di atas adalah 30. Ini 30 ya. Nah, itu berada pada interval kelas 60 sampai 64. Jadi interval kelas modusnya adalah 60 sampai 64. Modusnya 30 sehingga D1 adalah selisih frekuensi
antar interval kelas yang muat modus dengan kelas sebelumnya. D1 30 kita kurangi dengan sebelumnya, yaitu 22. 30 kurang 22 sama dengan 8. Terus D2. D2 adalah selisih frekuensi antar interval kelas yang muat modus dengan kelas sesudahnya. Jadi D2 adalah 30 dikurangi dengan 16. Ini sesudahnya ya. Jadi 30 kurang 16 sama dengan 14. Sehingga ditanyakan adalah nilai dari D1 tambah D2. D1 tambah D2 sama dengan 8 tambah 14 sama dengan 22. Selesai. Ternyata dalam duka pasti ada suka. Jangan menyerah. Karena dengan putus asa kita lebih dari pecundang. Iya. Terus gagal itu urusan nanti. Yang terpenting bahwa kita berani mencoba dan terus mencoba. Iya. Lanjut. Nah, seperti contoh soal yang di atas, kita berikan latihan soal sama seperti contoh soal. Hanya kami ganti angkanya ya. Jadi ini diberikan tabel distribusi frekuensi berikut. Tentukan nilai dari D1 tambah D2 ya. Interval kelas dan frekuensinya. Terus nomor 2. Diberikan tabel distribusi frekuensi dengan jumlah frekuensi 187 berikut. Jadi jumlah frekuensinya adalah 187. Ditanyakan tentukan nilai dari D1 ditambah D2 dikali 5M. Jadi cari dulu berapakah nilai M ini. Selanjutnya kita masuk ke contoh soal ketiga. Nih, tabel berikut menyajikan data berat badan 40 siswa. Berat badan dalam kilogram dan banyak siswa. Tentukan modus dari tabel tersebut. Nah, kita lihat frekuensi terbesarnya di sini adalah 12 ya. Berada pada berat badan 58 sampai 63 kg. Karena frekuensinya adalah 12, maka letak interval kelas modusnya adalah 58 sampai 63. Kita cari terlebih dahulu bawah atau L0. Tepi bawah kelas modus itu sama dengan batas bawah kelas modus. Batas bawahnya ini 58 ya, itu namanya batas bawah. Sedangkan batas atasnya adalah 63. 58 adalah batas bawah. Dikurangi dengan 0,5. Jadi 58 dikurang 0,5 diperoleh 57,5. Itulah L0 atau tepi bawah kelas. Selanjutnya yang kita cari adalah panjang kelas. Panjang interval kelas disimbolkan dengan huruf C kecil. Bisa dilihat di sini 58 dikurangi dengan 52. Nah, bisa begitu ya. Atau bisa juga 64 dikurangi 58. Atau bisa juga 46 dikurangi dengan 40. Sama semua. Untuk mencari panjang kelasnya kita ambil 58 yang ini dikurangi dengan di atasnya 52. 58 dikurang 52 itu sama dengan 6. Jadi panjang interval kelas C-nya itu sama dengan 6. Selanjutnya kita akan mencari nilai dari D1. D1 pengertiannya adalah selisih frekuensi antar interval kelas yang memuat modus dengan kelas sebelumnya. Ini tadi paling besar 12 frekuensinya, modusnya dikurangi dengan sebelumnya 9-nya. Jadi 12 kurang 9 sama dengan 3. Lalu D2 adalah selisih frekuensi antar interval kelas yang muat modus dengan kelas sesudahnya. Jadi 12 dikurangi dengan 7. 12 kurang 7 sama dengan 5. Jadi D2-nya sama dengan 5. Sangat gampang. Setelah semuanya telah diketahui, kita dapatkan, tinggal kita pasang ke rumus mencari modus pada tabel distribusi frekuensi. MO sama dengan L0 ditambah D1. Per D1 tambah D2 dikali dengan C. Ya, L0-nya itu adalah 57,5 ini. Dikasih masuk ke sini, L0 diganti 57,5. D1. D1 tadi adalah 3 ya, jadi 3. Per D1 tambah D2, 3 tambah 5. Dikali dengan C, C-nya adalah 6. Begitu. Tinggal dihitung
Nah, ini 3/3 tambah 5. 3 tambah 5 duluan dikerja diperoleh 3/8. Yang lain ditulis kembali ya. Lalu ini 6 kita kalikan dengan 3 dulu baru per 8. 6 kali 3 adalah 18 bagi 8. 18 bagi 8 adalah 2,25 ditambahkan dengan 57,5. Jadi nilai modusnya adalah 59,75. Selesai. Itulah nilai modusnya. Selanjutnya, sebenarnya orang yang kuat hatinya bukan mereka yang tidak pernah menangis, melainkan mereka yang tetap tegar ketika banyak orang yang menyakiti. Cakep. Mari kita hargai dia yang membenci kita karena dialah penggemar yang telah menghabiskan waktunya hanya untuk melihat setiap kesalahan kita. Jadi orang yang membenci kita itu ibaratkan dengan amplas dan kita yang dibenci diibaratkan dengan besi. Ketika amplas menggosok besi, besinya semakin mengkilap sedangkan amplasnya itu akan habis dan akan dibuang menjadi sampah, menjadi dibakar. Jadi bersyukurlah jika ada yang membenci kita. Mantap. Lanjut. Nah, seperti contoh soal yang telah kami berikan di atas, kami berikan latihan soal yang sama bentuknya dengan contoh soal. Nomor 5. Ya. Diketahui data pada tabel berikut, hitunglah nilai modusnya. Ya. Nomor 5, terus nomor 6. Sama, dari data pada tabel berikut, hitunglah nilai modusnya. Selanjutnya contoh 4. Contoh 4 ini diketahui data pada tabel distribusi frekuensi jika interval kelas modusnya 50 sampai 59 dan nilai modusnya 49,5 ditambah 40/70. Tentukanlah nilai Y. Ya, ini ada tabel nilai dan frekuensi. Kita jawab. Interval kelas modusnya adalah 50 sampai 59 ya ini ya. Sudah diketahui dari soal. Berarti disinilah Y adalah frekuensi terbesar. Terus kita cari tepi bawah kelas modus adalah batas bawah kelas modus dikurangi dengan 0,5. Batas bawahnya adalah 50. Dikurangi dengan 0,5 diperoleh 50 kurang 0,5 49,5. Itulah L0 atau tepi bawah kelas. Selanjutnya akan mencari panjang kelas, panjang interval kelas ya. Berarti kita bisa gunakan ini. 50 dikurangi dengan 40. 50 kurang 40 itu sama dengan 10. Terus mencari D1. D1 adalah selisih frekuensi antar interval kelas yang memuat modus dengan kelas sebelumnya. Berarti ini Y dikurangi sebelumnya 8. Jadi D1 adalah Y dikurangi 8. Selanjutnya D2. Selisih frekuensi antar interval kelas yang memuat modus dengan kelas sesudahnya. Berarti ini Y kita kurangi dengan sesudahnya 9. Jadi Y kurang 9 itulah nilai D2. Selanjutnya diketahui dari soal modusnya adalah 49,5 ditambah 40/7. Di sini. Nah, ini ya modusnya 49,5 ditambah 40/7. Nah, setelah semuanya diketahui tinggal dipasangkan ke rumus modus MO sama dengan LO ditambah D1 per D1 tambah D2 dikali C. Dimasukkan semuanya ya. Modusnya dikali dengan 49,5 ditambah 40/7 sama dengan L0-nya tadi adalah 49,5 D1 Y kurang 8 per Y kurang 8 tambah Y kurang 9 D1 tambah D2 dikali dengan panjang kelas C-nya itu 10. Selanjutnya kita bisa coret ini 49,5-nya karena pos kiri pos kanan ini habis dan ini juga habis ya. Jadi tersisa 40/7
sama dengan Y kurang 8 per. Y tambah Y itu adalah 2Y. Nah, terus min 8 kurang 9 adalah min 17 dikali 10. Ini kita bisa perkecil 40 dengan 10-nya dicoret. Jadi ini 40 bagi 10 sisa 4 per 7 ya sini. 40 dengan 10 itu masing-masingnya bagi 10 sisa 4 per 7 sama dengan Y kurang 8 per 2Y kurang 17. Lalu kita kali silang. 4 kali ke bawah, 4 kali 2Y kurang 17 sama dengan 7 dikali Y kurang 8. Dikali masuk ya. 4 kali 2Y adalah 8Y. Terus 4 dikali min 17 adalah minus 68. Sama dengan kali masuk 7-nya. 7 kali Y adalah 7Y. Dikurang 7 kali minus 8 adalah minus 56. Digabungkan yang sejenis Y dengan Y. 8Y tetap, ini 7Y pindah ruas menjadi kurang, jadi min 7Y. Sama dengan min 56, min 68 pindah ruas ke sebelah jadi plus 68. Selanjutnya, 8Y kurang 7Y adalah 1Y atau Y. Sama dengan minus 56 ditambah 68 adalah 12. Jadi nilai Y-nya sama dengan 12. Selesai. Nah, sama kita buat lagi soal selanjutnya. Ya, kita lanjut ya. Mari kita belajar dari hari kemarin, hidup untuk hari ini, dan tetap memiliki harapan yang baik untuk hari esok. Karena kebanyakan rintangan mencair ketika kita memutuskan untuk berjalan dengan berani melewati rintangan itu. Cakep. Nah, ada latihan soal pertemuan 12 untuk nilai modus data berkelompok. Nomor 7, terus nomor 8, nah, terus ini lagi ada. Nah, baiklah orang bijak mendengar dan menambah ilmu, dan baiklah orang yang berpengertian memperoleh bahan pertimbangan. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Selanjutnya kita lihat nomor 9 dan nomor 10 ya. Selanjutnya, karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya lah datang pengetahuan dan kepandaian. Ia menyediakan pertolongan bagi orang jujur, menjadi perisai bagi orang yang tidak bercela lakunya. Nah, ini nomor 10. Terus selesai sudah pembahasan dan latihan soal dari kami. Jika ada pertanyaan, saran, dan kritik, hubungi 08136174 atau follow Instagram kami channel YouTube King Nyomat YS. Semoga bermanfaat, positif think, dan salam sukses selalu. Amin. Jangan lupa like, subscribe, post, and share, download, promote, nyalakan tanda loncengnya agar kami semangat dalam mencerdaskan generasi penerus bangsa. Jangan lupa isi kolom komentar dengan hal yang baik, benar, positif, dan bermanfaat bagi diri sendiri dan sesama. Sampai jumpa lagi di video kami selanjutnya. Jangan lupa dukung terus channel Kebanggaan Kita Bersama untuk mencerdaskan generasi penerus bangsa untuk generasi saat ini dan generasi akan datang. Selamat beraktivitas dan sukses untuk kita semua. Bye.